Presiden Joko Widodo bicara soal situasi politik jelang pemilu 2024. Ia mengatakan situasi politik sudah menghangat di tahun politik. Jokowi bahkan mengatakan yang panas justru antar kawan sendiri. Presiden Joko Widodo bicara soal situasi politik menjelang pemilu 2024. Ia mengatakan situasi politik sudah menghangat. Presiden menambahkan yang panas justru antar kawan sendiri. Ia mengingatkan, dalam ajang kompetisi politik seperti saat ini, jangan sampai bermusuhan satu sama lain. Pesan ini disampaikan Jokowi saat pengukuhan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di Medan, Sumatera Utara Sabtu lalu. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas, tapi belum panas. Dan repotnya, yang sudah panas, itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Upaya untuk menjaga agar suasana politik tetap dingin ditunjukkan oleh para bakal calon presiden. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Baca Pres Partai Gerindra Prabowo Subianto tampak kompak dalam suatu acara di Jakarta Juni lalu. Ganjar menyebut, dengan Baca Pres manapun harus berhubungan dengan baik. Apalagi sama Pak Prabowo, sering ketemu. Kemarin sama Mas Anies waktu haji juga baik, jadi semuanya baik-baik. Orang cerita 5 tahunan mau kontestasi masa jelek-jelekan, enggak lah. Sementara Prabowo Subianto menyebut, persaingan politik menjelang Pilpres harus dijalani dengan prinsip dan semangat kekeluargaan. Iya tadi ketemu baik, saya hubungannya baik sama beliau. Ya, kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan. Ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Di hari yang sama, Ganjar Pranowo bertemu dengan Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Anies mengaku sudah lama bersahabat dengan Ganjar. Anies menegaskan persahabatan yang terjalin tidak boleh berubah meski bakal bersaing di Pilpres 2024. Lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, pesan Jokowi yang menyebut antar kawan sendiri bisa diartikan agar sesama parpol pendukung pemerintah yang mengelompok menjadi dua kubu, pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo, tidak saling serang. Nah, ini yang saya kira menjadi tanda kutip ya sasaran kritik sekaligus masukan Presiden Jokowi kepada kedua belah pihak agar tidak saling serang karena akan merugikan kepentingan yang lebih besar, terutama bagi proses penyelamatan dan keberhasilan agenda pemerintahan Pak Jokowi. Baik. Jangan lupa Yasir ya, saling serangnya ini kan sudah sampai misalnya pada isu food estate. Ya. Food estate ini kan ada serangan kepada program pemerintah, terutama yang dianggap menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Para bakal calon presiden harus menunjukkan kepada masing-masing pendukungnya bahwa Pilpres bisa berjalan dengan baik sambil terus memaparkan visi misi demi masa depan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Apa makna dari pidato Jokowi yang bilang di tahun politik saat ini sudah mulai memanas? Termasuk di antara sesama kawan. Kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Pak Karim, selamat petang. Selamat petang. Pak Karim, jadi apa makna di balik pernyataan Pak Jokowi soal panas antar kawan? Ini maksudnya ditujukan antar parpol di pemerintah atau gimana? Ya, tentu saja kita akan melihat ini antar partai-partai yang dekat dengan Jokowi. Yang selama ini aktif bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah atau tidak duduk dalam koalisi pendukung pemerintah tetapi menyatakan dukungan kepada satu di antara dua kandidat yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Kenapa begitu? Karena saya yakin kalau bilang antar teman, antar kawan,
pasti yang dimaksud adalah kalau tidak kubu PDIP ya kubu Gerindra kan gitu ya. Hanya sayangnya menurut saya forum yang digunakan untuk menyampaikan ini kok kurang menurut saya kurang tepat ya. Pertama misalnya di rapat di forum acara kenegaraan, pidato kenegaraan, kemudian kedua di pengukuhan pengurus GMKI. Kenapa saya bilang kurang tepat? Toh kan semuanya teman-teman Jokowi, mungkin akan pas kalau disampaikan dalam rapat kabinet ketika para menteri itu hadir di sana ya. Atau misalnya forum yang mengundang para ketua umum partai gitu ya. Karena apa? Karena saya yakin yang dibidik oleh Jokowi bukan kubunya koalisi perubahan, bukan. Tapi yang dibidik oleh Jokowi adalah koalisi yang dimaksud oleh Gerindra dengan Prabowo dan PDIP dengan Ganjarnya. Saya yakin itu karena dibilang kawan gitu ya. Apalagi kemunculannya misalnya menyusul kritik khas Mas Hasto terhadap post estate ya, meskipun itu gagasan Presiden Joko Widodo tapi dijalankan oleh Menhan kan gitu ya, dengan rincian segala macam gitu ya. Nah, di sana kan lucu ya. Sebab kalau kita pahami misalnya kritik Mas Hasto itu kan bukan hanya menyebut Kemhan tapi juga menyebut partai lain. Tetapi partai lain yang disebut di bawahnya itu tidak nyaring gitu kedengarannya. Kenapa? Karena kita tahu ada plasenta yang menghubungkan antara pernyataan presiden dengan kritik ini. Sebab kritik ini mencuat justru di tengah-tengah pembahasan uji materi terhadap usia cawapres. Sehingga tidak salah gitu ya kalau misalnya ada orang yang menghubung-hubungkan mengapa ketika upacara di Istana Negara itu yang dinyanyikan lagu rungkat. Isinya itu orang sudah berkorban. Nyambungnya bisa ke situ ya Pak Karim. Mendukung kok ujung-ujungnya berpindah ke lain hati gitu loh. Apakah ini sebuah Cleopatra Knows, sebuah kebetulan saja atau jangan-jangan gitu ya ada yang mendasain ini sebenarnya dalam hal pemilihan lagu rungkat. Pak Karim, tapi kalau disebutkan sama Pak Jokowi soal kalimat jangan sikut-sikutan, jangan tendang-tendangan, kenapa kemudian ini harus disebutkan? Kalau dikorelasi dengan situasi perpolitikan belakangan ini cocoknya untuk kasus atau situasi yang mana? Nah justru itu saya bilang ini kurang tepat ya kalau diungkapkan di acara kenegaraan atau acara-acara yang diakses publik. Kenapa? Karena yang tendang-tendangan, yang sikut-sikutan, yang panas-panas itu kan elit partai. Saya bilang, kalaupun terjadi guncangan, kalaupun terjadi badai, itu adalah badai dalam secangkir kopi. Yang panas itu sebenarnya adalah para pimpinan partai politik. Elit parpol ya? Ya, elit parpol dalam dua hal. Yang pertama adalah menentukan peta koalisi atau kerjasama dan sekarang sudah selesai. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama masyarakat. Jadi sebenarnya menurut Anda nggak perlu diumumkan di forum sebegitu besar? Nggak perlu kok seperti melempar api di atas batu gitu loh. Nggak ngaruh. Wong publik habis berpesta 17-an gitu kan. Oh habis-habisan ibu-ibu saja main bola. Kita senang-senang aja nggak ada ngelihat apa-apa, nggak ada lihat sumber konflik, sikut-sikutan, media sosial juga masih fine saja. Jadi menurut Anda gini, masyarakatnya adem kok, yang adem kan elit politik, jadi sebenarnya ini nggak perlu juga diumumkan sama presiden. Masyarakatnya adem, yang ganjen kan elit politiknya. Apalagi sekarang ada bottleneck, sumber potensi, sumber masalah, sumber ketegangan apa? Penetapan calon wakil presiden. Karena sayangnya ya, penetapan calon wakil presiden di Indonesia saat ini belum beranjak dari algoritma dasar. Apa itu? Masih berkutat pada pemilihan calon yang dijamin tidak akan meretakkan atau bahkan menghancurkan bangunan koalisi. Jadi belum beranjak pada kualitas, belum beranjak pada akseptabilitas, belum beranjak pada kesanggupan, belum beranjak pada kemampuan memberikan harapan kepada rakyat, belum. Pak Karim, masih hancur koalisi masih begitu. Jadi kalau disambungkan gini Pak Karim, kalau disambungkan ya ini bentuknya peringatan karena elit parpolnya sudah mulai panas, jangan sampai kemudian panasnya nyampe ke akar rumput, bisa nggak begitu? Bisa, tetapi menurut saya toel saja, colek saja pimpinan parpolnya. Apalagi kan para aktor, para elit ini adalah juga para menteri kan.
para menteri atau setidak-tidaknya mereka yang dekat hubungannya dengan presiden. Ada tokoh di DPR, tokoh legislatif gitu. Kalau memang sekarang presiden sudah bersumpah menyatakan proklamasi dengan menegaskan saya adalah presiden, saya bukan palurah, saya tidak akan cawe-cawe. Oke. Kalau itu deklarasinya proklamasi seperti itu, kalau tidak akan lagi mengumpulkan koalisi, partai koalisi pendukung pemerintah karena takut dianggap cawe-cawe, oke. Tetapi akan ada saluran komunikasi yang tidak terbuka. Oke. Ini kan sebenarnya mudah bagi seorang Jokowi untuk mengumpulkan para ketum parpol yang kemudian sempat disinggung tadi oleh Pak Karim, disebutkan sudah mulai panas, justru elit-elit politiknya mudah bagi Jokowi untuk mengumpulkan mereka, kemudian menenangkan mereka. Tapi ini kemudian diumumkan di depan halayak, di depan masyarakat begitu. Yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, emang mereka ketum parpol, elit politik itu ngerasa dengan apa yang diumumkan sama Pak Jokowi ini? Nah itu dia, jadi saya khawatir pernyataan ini mengandung efek subliminal yang tidak dikehendaki. Efek yang maksudnya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, waspadalah, hati-hatilah gitu ya, karena politik sudah mulai panas. Hati-hati, jangan mudah terpercaya, jangan mudah terkecoh, mungkin maksudnya begitu. Tapi bukankah ketika ada peringatan tentang sesuatu yang tidak dirasa, malah orang yang tidak merasa itu malah penasaran. Anda sering melihat misalnya di jalan-jalan suka ada toko yang bertulisan jangan tengok kiri. Ketika dibilang ada tulisan jangan tengok kiri, umumnya orang menengok kiri. Ada apa sih sebenarnya kan gitu ya. Nah, ketika presiden mengatakan sudah mulai panas, ayah apa sih sebenarnya, ayah naon kan gitu, ayah yawai kan gitu ya. Malah ujungnya ayah yawai presiden deh gitu. Ini nggak ada apa-apa kok kan gitu ya. Jadi menurut saya ini efek subliminalnya akan jauh lebih besar ketimbang apa yang dimaksudkan oleh presiden untuk waspada dan lain-lain. Apalagi yang disitirnya adalah kawan-kawan presiden. Saya yakin itu kawan-kawan presiden atau kawan-kawan parpolnya presiden. Oke. Mudah ya bagi seorang Joko Widodo tentu untuk menenangkan situasi perpolitikan bagi para elit politiknya. Presiden sekarang ini. Nggak perlu nyari momentum untuk kemudian diumumkan depan publik ya. Persis. Terima kasih Pak Karim sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hasil survei